Pernahkah kita memperhatikan, ada pola tertentu dalam kebiasaan hidup yang membedakan orang kaya dan orang miskin? Bukan soal takdir, bukan pula semata-mata soal pendidikan atau warisan, melainkan kebiasaan sehari-hari yang diam-diam membentuk masa depan mereka. Kebiasaan yang kecil, namun dilakukan terus-menerus, ternyata bisa menciptakan jurang besar antara kesuksesan dan keterpurukan. Kita akan membahas 15 kebiasaan yang sangat sering dilakukan oleh orang miskin, namun hampir tidak pernah dilakukan oleh orang kaya. Ini bukan untuk menghakimi atau merendahkan, melainkan untuk membuka mata kita, supaya bisa mengevaluasi diri dan perlahan mengubah arah hidup menjadi lebih baik. Mari kita mulai dari kebiasaan pertama, yang mungkin terdengar sepele, tapi sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kebiasaan pertama adalah terlalu sering menyalahkan keadaan. Orang miskin cenderung menganggap bahwa hidup mereka sulit karena faktor-faktor di luar diri mereka. Mereka menyalahkan pemerintah, ekonomi, keluarga, bahkan keberuntungan. Setiap kegagalan dianggap sebagai akibat dari nasib buruk atau ketidakadilan dunia. Kalau saja aku lahir di keluarga kaya, kalau saja aku punya modal, kalau saja pemerintah lebih peduli. Kalimat-kalimat seperti ini menjadi lagu yang terus diulang, sampai akhirnya mereka benar-benar percaya bahwa mereka tidak punya kendali atas hidup mereka sendiri. Berbeda dengan orang kaya, mereka juga menghadapi tantangan, bahkan seringkali lebih berat. Tapi yang membedakan adalah cara mereka merespons. Mereka tidak menyalahkan keadaan, melainkan mencari solusi. Mereka bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan apa yang aku punya sekarang? Mereka menyadari bahwa menyalahkan keadaan hanya akan membuang energi, sedangkan mengambil tanggung jawab akan membuka jalan perubahan. Bayangkan dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Yang satu mengeluh setiap hari, menyalahkan perusahaan, pemerintah, dan ekonomi global. Yang satu lagi mulai belajar keahlian baru, menghubungi jaringan pertemanan, dan perlahan membuka usaha kecil dari rumah. 5 tahun kemudian, yang satu masih berkutat dengan keluhan, yang satu lagi sudah memiliki bisnis yang cukup stabil. Padahal, mereka sama-sama mengalami musibah yang sama. Kita semua memang tidak bisa memilih bagaimana hidup memperlakukan kita. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita memperlakukan hidup. Ketika kita berhenti menyalahkan dan mulai mengambil kendali, saat itulah perubahan benar-benar dimulai. Bahkan dalam sejarah, kita bisa melihat banyak tokoh besar yang lahir dari keterbatasan. Mereka bukan orang yang beruntung sejak awal, tapi orang yang memilih untuk tidak terus-menerus menyalahkan nasib. Mereka yang justru menggunakan penderitaan sebagai bahan bakar untuk bergerak maju. Namun, tidak mudah untuk mengubah kebiasaan ini. Menyalahkan keadaan terasa nyaman. Itu membuat kita merasa tidak bersalah. Tapi kenyamanan itu palsu. Ia hanya menenangkan kita sementara, sambil diam-diam mencuri masa depan kita. Mulailah dari hal kecil. Ketika ada masalah, jangan langsung mencari siapa yang salah. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Mungkin jawabannya belum ada, mungkin butuh waktu. Tapi hanya dengan pertanyaan itu, kita sudah bergerak satu langkah lebih dekat ke arah hidup yang lebih bertanggung jawab. Kita tidak sedang berbicara tentang motivasi kosong. Ini soal kebiasaan berpikir. Karena cara kita berpikir menentukan cara kita bertindak. Dan cara kita bertindak menentukan arah hidup kita. Kebiasaan menyalahkan keadaan memang manusiawi. Tapi jika kita ingin naik kelas, kita harus berani melampaui kebiasaan manusiawi itu, dan mulai menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kebiasaan kedua yang sering dilakukan oleh orang miskin, tetapi hampir tidak pernah dilakukan oleh orang kaya, adalah menghabiskan uang sebelum mendapatkannya. Ada sebuah fenomena yang sangat umum, tapi jarang disadari. Ketika seseorang tahu bahwa gaji akan turun minggu depan, atau ada bonus akan segera cair, ia mulai membayangkan apa saja yang bisa dibeli. Mulai dari makan mewah, gadget baru, baju trendy, hingga jalan-jalan. Sebelum uang itu benar-benar masuk rekening, rencana pengeluarannya sudah matang. Bahkan sebagian orang sudah mulai berhutang duluan, dengan keyakinan bahwa uang nanti bisa menutupnya. Inilah kebiasaan yang membuat banyak orang terus terjebak dalam lingkaran kesulitan finansial. Mereka hidup di depan, bukan berdasarkan apa yang mereka miliki sekarang, tapi berdasarkan harapan dan janji-janji keuangan yang belum tentu pasti. Orang kaya berpikir sebaliknya.
Mereka tidak akan mengeluarkan uang sebelum uang itu benar-benar ada. Bahkan ketika uang itu sudah ada pun, mereka berpikir panjang sebelum membelanjakannya. Mereka sadar bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Dan untuk bisa mengendalikan alat itu, harus ada disiplin yang tinggi. Mari kita lihat sebuah ilustrasi sederhana. Dua orang mendapat informasi bahwa bulan depan akan ada kenaikan gaji sebesar 2 juta rupiah. Yang satu langsung membuat rencana, beli sepatu baru, langganan gym yang mahal, dan makan di restoran yang biasanya dihindari. Yang satu lagi tidak mengubah gaya hidup sedikit pun. Ia menunggu uang itu benar-benar masuk, lalu memikirkan bagaimana uang tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan penghasilan atau menambah tabungan. Sebulan kemudian, yang pertama sudah habis uangnya bahkan sebelum habis bulan. Yang kedua punya tambahan dana yang bisa digunakan sebagai modal usaha kecil atau investasi kecil-kecilan. Perbedaannya terletak pada kedewasaan finansial. Orang kaya memiliki kesadaran penuh bahwa uang yang belum diterima belum bisa dianggap miliknya. Mereka menunda kesenangan jangka pendek demi kestabilan jangka panjang. Mereka lebih memilih kenyamanan yang bertahan lama daripada kepuasan sesaat. Kebiasaan ini juga berkaitan erat dengan pola konsumtif. Banyak orang miskin cenderung membeli sesuatu bukan karena butuh, tetapi karena ingin terlihat mampu. Mereka membeli barang demi citra, bukan demi fungsi. Padahal orang kaya justru sangat selektif dalam pengeluaran, bahkan sering tampil sederhana karena mereka tidak merasa perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Ada kisah nyata seorang miliarder yang setiap hari hanya mengenakan pakaian yang sama, kaos polos dan celana jeans. Bukan karena ia tidak mampu membeli yang lebih mahal, tapi karena ia menyadari bahwa pakaian tidak menentukan nilai dirinya. Sebaliknya, banyak orang yang belum mapan secara ekonomi memaksakan diri membeli barang bermerek, walau dengan cara mencicil, hanya demi dianggap selevel dengan mereka yang sebenarnya sedang berusaha untuk hidup hemat. Mengeluarkan uang sebelum punya uang, apalagi dengan berhutang, adalah seperti menggali lubang di depan kaki sendiri. Awalnya mungkin tampak menyenangkan, tapi perlahan-lahan kita tenggelam di dalamnya. Untuk menghindari kebiasaan ini, kita perlu membiasakan diri membuat anggaran, bukan hanya untuk bulan ini, tapi juga untuk jangka panjang. Catat setiap pengeluaran, dan evaluasi apa saja yang sebenarnya tidak perlu. Ajukan pertanyaan sederhana sebelum membeli sesuatu. Apakah ini keinginan atau kebutuhan? Selain itu, mulailah membiasakan diri untuk menabung bahkan sebelum belanja. Jangan menabung dari sisa uang, tapi sisihkan tabungan di awal. Ini kebiasaan kecil yang bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Dan yang terpenting, kita harus belajar mengelola rasa ingin. Karena seringkali, keinginan membeli bukan berasal dari kebutuhan nyata, tapi dari perasaan ingin diakui, ingin dianggap sukses, ingin terlihat sama dengan orang lain. Padahal, sukses yang sejati adalah ketika kita bisa hidup sesuai kemampuan tanpa merasa malu. Itulah sebabnya, orang kaya tidak pernah menghabiskan uang sebelum mendapatkannya. Mereka tidak bermain dengan asumsi, tapi dengan fakta. Dan mereka tidak tergoda untuk hidup di atas kemampuan hanya demi penampilan. Kebiasaan ketiga yang sering dilakukan orang miskin namun tidak dilakukan oleh orang kaya adalah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak menghasilkan apa-apa. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa ditambah. Setiap orang, tanpa memandang kaya atau miskin, diberikan jumlah waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Tetapi perbedaan besar terletak pada bagaimana waktu itu digunakan. Orang miskin seringkali menghabiskan waktu untuk kegiatan yang bersifat hiburan semata, yang sebenarnya tidak memberi dampak nyata bagi masa depan mereka. Berjam-jam menonton sinetron, menggulir media sosial tanpa arah, bermain game secara berlebihan, atau sekadar duduk dan mengeluh tentang nasib. Hari-hari berlalu tanpa rencana, tanpa target, tanpa evaluasi. Berbeda dengan orang kaya. Mereka sangat menghargai waktu. Bahkan ketika mereka punya kebebasan penuh untuk bersantai, mereka tetap menjaga jadwal dan kebiasaan produktif. Mereka membaca, belajar, mencari peluang, memperluas jaringan, dan mengevaluasi diri. Bukan berarti mereka tidak pernah bersantai. Tapi waktu santai mereka adalah waktu yang disengaja, bukan pelarian dari tanggung jawab. Ada satu pepatah bijak yang mengatakan, bila kamu tidak merencanakan hidupmu, kamu akan hidup dalam rencana orang lain. Dan ini benar sekali.
Orang miskin sering membiarkan waktu mengalir tanpa arah, sedangkan orang kaya mengarahkan waktu untuk mendekat pada tujuan yang jelas. Mari kita bayangkan dua orang yang sama-sama bekerja 8 jam sehari. Setelah pulang kerja, yang satu langsung menonton TV selama 3 jam, lalu tidur. Yang satu lagi menyisihkan 1 jam untuk belajar keterampilan baru, 1 jam untuk mengembangkan usaha sampingan kecil-kecilan, dan 1 jam untuk membaca buku yang menambah wawasan. Dalam 1 minggu, yang satu punya 21 jam hanya untuk hiburan pasif. Yang satunya memiliki 21 jam tambahan untuk bertumbuh. Dalam 1 bulan, itu menjadi 84 jam. Dalam setahun, hampir 1000 jam. Dalam 5 tahun, perbedaannya akan seperti langit dan bumi. 1000 jam itu bisa menjadikan seseorang ahli dalam satu bidang. 1000 jam itu bisa membuat sebuah bisnis berkembang dari nol. 1000 jam itu bisa menciptakan jaringan yang kuat, reputasi yang dipercaya, dan pengalaman yang luar biasa. Tapi itu semua hanya bisa dicapai oleh orang yang memutuskan untuk menggunakan waktunya secara sadar. Salah satu penyebab utama orang miskin membuang waktu adalah karena mereka tidak melihat nilai dari waktu itu sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa waktu adalah aset paling berharga. Uang bisa dicari, tapi waktu yang hilang tidak bisa kembali. Seringkali, mereka merasa bahwa waktu hanya berguna jika sedang digunakan untuk bekerja dan menghasilkan uang secara langsung. Padahal, waktu juga bisa digunakan untuk investasi jangka panjang, belajar, membangun jaringan, memperbaiki diri, bahkan beristirahat dengan cara yang benar agar esok lebih produktif. Orang kaya memanfaatkan waktu bukan hanya untuk kerja, tapi untuk tumbuh. Mereka paham bahwa keberhasilan tidak datang dalam sehari. Tapi dengan sedikit waktu yang digunakan dengan benar setiap hari, hasil besar akan muncul secara perlahan namun pasti. Untuk mulai keluar dari kebiasaan ini, cobalah membuat jadwal harian yang sederhana. Tetapkan waktu khusus untuk belajar, membaca, dan mengerjakan hal-hal yang bisa mendekatkan kita ke tujuan hidup. Kurangi waktu menonton TV, main game, atau menggulir media sosial yang tidak ada manfaatnya. Bahkan jika kita hanya bisa menyisihkan 1 jam sehari, itu sudah langkah awal yang sangat baik. Kita juga bisa mengukur waktu bukan hanya dari kuantitasnya, tapi dari kualitasnya. 1 jam yang digunakan dengan fokus dan tujuan bisa lebih berharga daripada 5 jam yang dihabiskan dengan setengah hati. Waktu adalah kehidupan. Siapa yang mengatur waktunya dengan baik, akan mengatur hidupnya dengan baik. Dan siapa yang mengabaikan waktu, sebenarnya sedang membuang hidupnya perlahan-lahan. Itulah sebabnya, orang kaya tidak pernah sembarangan menghabiskan waktunya. Setiap jam berarti. Setiap hari adalah kesempatan. Dan setiap kesempatan adalah peluang untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan. Kebiasaan keempat yang sangat umum dilakukan oleh orang miskin tapi hampir tidak pernah dilakukan oleh orang kaya adalah terlalu takut mengambil risiko, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Ketakutan akan kegagalan, kehilangan, atau ditolak seringkali membuat seseorang memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Daripada menghadapi kemungkinan gagal, mereka memilih tetap di zona nyaman. Mereka tidak ingin memulai bisnis karena takut rugi. Tidak berani pindah pekerjaan karena takut tidak cocok. Tidak berani investasi karena takut uang hilang. Bahkan untuk sekadar belajar keterampilan baru pun, ada rasa enggan yang luar biasa, karena takut terlihat bodoh atau gagal di tengah jalan. Padahal, semua orang yang sukses hari ini pernah gagal. Bahkan seringkali gagal berkali-kali. Namun mereka tetap mencoba, belajar dari kesalahan, memperbaiki strategi, dan mencoba lagi. Orang kaya bukan berarti tidak takut, tapi mereka tahu bagaimana mengelola rasa takut itu. Mereka melihat risiko bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Mereka menyadari bahwa tidak ada hasil besar yang datang dari jalan yang sepenuhnya aman. Ketika seseorang menolak mengambil risiko, itu sama saja seperti menolak kemungkinan sukses. Karena dalam setiap peluang, selalu ada kemungkinan gagal, tapi juga selalu ada kemungkinan berhasil. Orang kaya fokus pada kemungkinan berhasilnya, dan berusaha memperbesar peluang itu dengan belajar, merencanakan, dan mengambil tindakan dengan penuh perhitungan. Coba kita perhatikan kisah-kisah pengusaha sukses. Hampir semuanya memiliki satu bab yang sama dalam hidup mereka, kegagalan. Ada yang bisnisnya bangkrut. Ada yang ditipu. Ada yang kehilangan semua asetnya.
Tapi mereka bangkit lagi. Mereka menjadikan kegagalan sebagai guru, bukan sebagai akhir. Sementara banyak orang miskin menjadikan satu kegagalan sebagai alasan untuk tidak mencoba lagi. Mereka merasa trauma, malu, atau merasa sudah cukup bukti bahwa mereka tidak cocok di bidang itu. Padahal bisa jadi kegagalan itu adalah awal dari pelajaran yang sangat berharga. Ketakutan berlebihan terhadap risiko juga sering membuat orang enggan keluar dari pola lama. Mereka terus bekerja di tempat yang sama selama puluhan tahun walau tidak berkembang, hanya karena merasa itu aman. Mereka tidak berani mengambil pelatihan baru karena merasa sudah terlalu tua, atau merasa tidak akan mampu bersaing. Mereka tidak berani pindah tempat tinggal ke daerah yang punya peluang lebih besar, karena terlalu banyak ketidakpastian. Namun yang perlu diingat adalah, tetap tinggal di tempat yang tidak membuat kita tumbuh juga merupakan sebuah risiko. Risiko kehilangan potensi. Risiko kehilangan waktu. Risiko kehilangan masa depan yang lebih baik. Orang kaya tahu bahwa hidup ini penuh risiko. Tapi mereka memilih risiko yang mereka pahami, yang mereka bisa pelajari, dan yang mereka bisa kelola. Mereka tidak asal nekat, tapi juga tidak lumpuh karena ketakutan. Mereka belajar, mencari mentor, mengukur kemampuan, membuat cadangan, dan mengambil langkah meski kecil. Contohnya sederhana. Seseorang yang punya 5 juta rupiah bisa saja menyimpannya di rumah karena takut kehilangan. Tapi ada juga yang menggunakan uang itu untuk belajar desain grafis online, beli peralatan sederhana, lalu mulai menerima pesanan. Awalnya sepi, mungkin rugi, tapi seiring waktu dia mendapat klien tetap. Dalam setahun, 5 juta itu berubah menjadi penghasilan bulanan. Yang satu tetap punya 5 juta di laci, yang satu lagi punya karir dan penghasilan. Itulah hasil dari cara pandang terhadap risiko. Ketakutan tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi kita bisa belajar untuk tidak tunduk padanya. Kita bisa mulai dari risiko kecil, lalu perlahan naik risiko yang lebih besar, sambil terus belajar dan memperkuat mental. Karena di balik setiap risiko, ada peluang. Dan orang kaya adalah mereka yang berani masuk ke wilayah peluang, meski tahu bahwa jalan itu tidak selalu mulus. Kebiasaan kelima yang sering dilakukan oleh orang miskin tapi hampir tidak pernah dilakukan oleh orang kaya, adalah terlalu sering menyalahkan orang lain dan keadaan. Ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, sangat mudah untuk menunjuk keluar diri. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan keluarga, menyalahkan bos, menyalahkan teman, bahkan menyalahkan nasib. Ini menjadi pola yang terus berulang. Apapun kegagalan atau kesulitan yang terjadi, selalu ada pihak lain yang dianggap sebagai penyebabnya. Orang miskin sering terjebak dalam kebiasaan ini. Mereka berkata, "Saya tidak sukses karena saya tidak punya modal. Saya gagal karena orang lain tidak mendukung. Saya tidak bisa maju karena sistem tidak adil." Ucapan-ucapan seperti ini terdengar biasa, bahkan terasa masuk akal. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang hilang, tanggung jawab pribadi. Berbeda dengan orang kaya. Mereka selalu mulai dari diri sendiri. Ketika gagal, mereka bertanya, apa yang salah dari strategi saya? Apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Mereka tidak mencari kambing hitam, mereka mencari solusi. Sikap ini bukan soal sombong atau merasa paling benar. Justru sebaliknya. Ini adalah bentuk kejujuran terhadap diri sendiri. Karena hanya dengan menyadari bahwa kita punya andil atas keadaan kita sendiri, maka kita akan punya kekuatan untuk mengubahnya. Ada satu cerita sederhana namun sangat mengena. 2 orang bersaudara dibesarkan oleh ayah yang pemabuk dan kasar. Ketika dewasa, yang satu menjadi pemabuk seperti ayahnya. Ketika ditanya mengapa, dia menjawab, "Ya jelas, karena ayah saya pemabuk, saya pun jadi seperti ini." Tapi saudaranya menjadi orang sukses, disiplin, dan punya keluarga bahagia. Ketika ditanya alasan hidupnya berbeda, dia menjawab, "Karena ayah saya pemabuk, saya tidak ingin seperti dia." Situasi mereka sama, tapi pilihan mereka berbeda. Inilah bedanya orang yang selalu menyalahkan dengan orang yang memilih bertanggung jawab. Ketika kita menyalahkan orang lain, kita sedang memberikan kendali hidup kita kepada mereka. Kita sedang berkata, "Hidup saya buruk karena kamu." Maka selama itu pula kita merasa tidak berdaya, karena merasa nasib kita ditentukan oleh pihak luar.
Sebaliknya, ketika kita mengakui bahwa kita punya peran dalam membentuk masa depan kita sendiri, maka kita sedang mengambil alih kendali. Kita berkata, "Ya, mungkin masa lalu saya buruk, tapi saya bisa memperbaikinya." Ini bukan sikap naif, tapi sikap kuat. Karena perubahan besar selalu dimulai dari dalam. Orang kaya paham bahwa dunia tidak selalu adil. Tapi mereka juga tahu bahwa mengeluh tidak akan mengubah apapun. Mereka tidak menunggu keadaan menjadi sempurna, baru bergerak. Mereka bergerak di tengah keterbatasan, sambil terus mencari celah untuk naik. Mereka juga tahu bahwa menyalahkan orang lain hanya akan membuat energi habis untuk marah, benci, dan iri. Padahal energi itu bisa digunakan untuk membangun sesuatu. Mereka memilih memfokuskan perhatian pada hal-hal yang bisa mereka kontrol. Sikap mereka, usaha mereka, waktu mereka, dan pilihan mereka. Untuk bisa lepas dari kebiasaan menyalahkan, kita perlu melatih kesadaran. Setiap kali muncul pikiran, ini semua salah mereka, cobalah ubah menjadi, apa yang bisa saya lakukan agar ini tidak terjadi lagi? Ubah kemarahan menjadi introspeksi. Ubah kekecewaan menjadi motivasi. Memang tidak mudah. Menyalahkan orang lain jauh lebih nyaman. Tapi kenyamanan itu membawa kita pada jalan buntu. Sedangkan jalan tanggung jawab mungkin berat di awal, tapi ia membuka pintu perubahan. Kita juga perlu berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain secara tidak sehat. Karena seringkali, kebiasaan menyalahkan muncul karena merasa hidup orang lain lebih mudah. Padahal, setiap orang punya perjuangan sendiri. Kita hanya tidak melihatnya. Dengan berhenti menyalahkan, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk berkembang. Kita menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Dan inilah yang menjadi salah satu fondasi orang kaya. Sikap mental yang bertanggung jawab, bukan mental yang selalu menyalahkan. Kebiasaan keenam yang sering dilakukan oleh orang miskin namun jarang sekali dilakukan oleh orang kaya, adalah membeli sesuatu hanya demi terlihat kaya. Kita hidup di zaman di mana penampilan seringkali dianggap sebagai simbol keberhasilan. Banyak orang rela berutang demi membeli barang-barang bermerek, pakaian mewah, gadget terbaru, atau kendaraan mahal hanya agar terlihat sukses di mata orang lain. Padahal, semua itu belum tentu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Orang miskin kerap terjebak dalam gaya hidup konsumtif semacam ini. Ketika punya uang sedikit, langsung digunakan untuk membeli barang yang memberi kesan mewah. Mereka merasa perlu tampil dengan standar tertentu agar dihormati. Bukan karena mereka benar-benar butuh, tapi karena ingin diakui. Ironisnya, justru orang-orang kaya yang sesungguhnya sering tampil biasa saja. Mereka tidak merasa perlu pamer. Mereka tidak membeli barang untuk menyenangkan orang lain, tapi berdasarkan kebutuhan dan nilai fungsionalnya. Mereka sadar bahwa kekayaan sejati bukan tentang apa yang dikenakan di luar, tapi apa yang disiapkan di dalam, di rekening bank, di aset, di pengetahuan, dan di kebebasan finansial. Contohnya, banyak miliarder dunia yang sehari-hari hanya memakai pakaian sederhana, tidak mencolok, bahkan jauh dari kesan glamor. Mereka mengutamakan efisiensi, kenyamanan, dan fokus. Karena waktu dan energi mereka tidak dihabiskan untuk memikirkan apa yang harus dikenakan agar terlihat kaya. Mereka lebih memilih memikirkan bagaimana uang mereka bisa berkembang, bukan menguap untuk hal-hal yang hanya memberi kesan sesaat. Masalahnya, kebiasaan membeli demi gengsi ini tidak hanya membuat dompet cepat kering, tapi juga menciptakan tekanan psikologis. Ketika seseorang terus-menerus merasa harus tampil wah demi pengakuan, maka ia akan hidup dalam ketakutan untuk turun gengsi. Padahal, kenyataan hidup bisa berubah kapan saja. Uang bisa habis. Pekerjaan bisa hilang. Tapi gaya hidup yang sudah terlanjur tinggi sulit diturunkan tanpa rasa malu. Itulah sebabnya, banyak orang yang akhirnya terjebak dalam utang. Mereka membeli barang mewah dengan cicilan, kartu kredit, atau pinjaman online. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, tapi lama-lama menjadi beban yang mencekik. Dan parahnya lagi, barang yang dibeli itu nilainya terus turun, bukan bertambah. Orang kaya sangat memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Mereka membeli sesuatu bukan karena ingin dipuji, tapi karena ada nilai tambah jangka panjang. Mereka lebih memilih membeli tanah, properti, saham, atau bisnis kecil yang bisa tumbuh, daripada membeli barang yang hanya menambah beban keuangan.
Satu hal yang perlu dipahami, kekayaan sejati tidak perlu diumbar. Orang yang benar-benar mapan secara finansial tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka tenang dengan dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa kesuksesan tidak diukur dari apa yang terlihat di media sosial, tapi dari kemampuan bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Untuk bisa lepas dari kebiasaan membeli demi gengsi, kita perlu melatih kesadaran diri. Setiap kali ingin membeli sesuatu yang mahal, tanyakan, apakah saya benar-benar butuh ini? Apakah ini akan menambah nilai hidup saya? Atau hanya agar orang lain menganggap saya berhasil? Jika jawabannya hanya untuk pamer, mungkin sebaiknya ditunda dulu. Mulailah mengganti kebiasaan konsumtif dengan kebiasaan produktif. Uang yang tadinya digunakan untuk membeli barang mahal bisa dialihkan untuk investasi kecil, pelatihan keterampilan, atau membuka usaha sampingan. Hasilnya mungkin tidak instan, tapi dalam jangka panjang akan jauh lebih memberi manfaat. Kita juga perlu menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti atau menghargai keputusan hidup kita. Tapi itu tidak masalah, karena pada akhirnya, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Orang lain hanya menilai dari luar, tapi kitalah yang menanggung akibatnya. Orang kaya tidak hidup untuk memuaskan pandangan orang lain. Mereka hidup dengan tujuan, dengan rencana, dan dengan kendali atas keuangan mereka. Dan itu yang membuat mereka semakin kaya, bukan hanya dalam hal materi, tapi juga dalam ketenangan batin. Kebiasaan ketujuh yang sering dilakukan oleh orang miskin namun sangat jarang terlihat pada orang kaya, adalah terlalu banyak membuang waktu untuk hiburan yang tidak membangun. Hiburan memang penting. Kita semua butuh istirahat, butuh tertawa, butuh waktu untuk menyegarkan pikiran. Tapi ketika hiburan berubah menjadi pelarian tanpa arah, ketika hampir seluruh waktu luang hanya dihabiskan untuk menonton, bermain game, bergosip, atau scroll media sosial tanpa tujuan, maka itu bukan lagi hiburan yang sehat, melainkan kebiasaan yang bisa menghambat pertumbuhan. Orang miskin seringkali menjadikan hiburan sebagai pelarian dari kenyataan. Saat hidup terasa berat, tekanan ekonomi tinggi, dan tidak ada perubahan signifikan dalam hidup, maka mencari hiburan menjadi jalan pintas untuk merasa bahagia. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Setelah layar dimatikan, kenyataan tetap sama, bahkan kadang terasa makin berat karena waktu telah terbuang sia-sia. Sementara orang kaya memandang waktu sebagai aset paling berharga. Mereka sadar bahwa waktu tidak bisa dibeli kembali. Setiap jam yang hilang tidak akan kembali, dan setiap hari yang diabaikan bisa menjadi penyesalan besar di masa depan. Mereka mungkin juga menikmati hiburan, tapi dengan batas yang sehat. Mereka mengatur waktu mereka dengan bijak. Mereka membagi waktu untuk bekerja, belajar, bersosialisasi, dan juga bersantai, semuanya proporsional. Tidak ada waktu yang benar-benar kosong tanpa arah. Coba bayangkan dua orang yang sama-sama bekerja 8 jam sehari. Setelah pulang, yang satu menghabiskan waktunya dengan menonton serial drama berjam-jam, lalu bermain game hingga larut malam. Yang satu lagi menyisihkan 1 jam untuk membaca buku keuangan, 1 jam untuk mengasah keterampilan baru, dan 1 jam untuk mengembangkan proyek sampingan. Setelah 6 bulan, hidup siapa yang akan berubah lebih signifikan? Perbedaan itu tidak langsung terlihat dalam 1 atau 2 hari. Tapi dalam 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, jurangnya akan sangat terasa. Yang satu tetap di tempat, bahkan merasa makin tertinggal. Yang satu lagi mulai naik tangga, meski pelan, tapi pasti. Orang kaya bukan tidak punya waktu untuk santai, tapi mereka sadar bahwa hiburan yang baik adalah yang tidak membajak hidup. Mereka mengganti hiburan pasif dengan aktivitas yang tetap memberi nilai. Misalnya, mereka memilih menonton konten edukatif daripada gosip selebriti. Mereka mendengarkan podcast inspiratif saat di perjalanan, atau membaca biografi orang sukses sebelum tidur. Mereka juga membatasi waktu untuk bersosial media. Karena mereka tahu, terlalu lama terjebak dalam dunia maya bisa menciptakan perasaan iri, tidak puas, atau bahkan rendah diri, karena melihat pencapaian orang lain yang tampak sempurna. Padahal, media sosial hanya menampilkan potongan terbaik hidup seseorang, bukan keseluruhannya. Sementara banyak orang miskin merasa bahwa waktu luang adalah hak untuk bersantai total, tanpa merasa perlu mengembangkan diri. Padahal, justru waktu di luar pekerjaan formal itulah yang menentukan masa depan. Karena waktu itu bisa diisi dengan belajar keterampilan baru,
memulai bisnis kecil, membangun jaringan, atau menanam benih pengetahuan yang akan membuahkan hasil besar di kemudian hari. Kita semua diberi jumlah waktu yang sama, 24 jam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana kita mengelolanya. Orang kaya menggunakan waktu mereka untuk menciptakan peluang. Orang miskin sering menggunakannya untuk melupakan kenyataan. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus bekerja tanpa henti atau menolak semua bentuk hiburan. Justru penting untuk seimbang. Tapi yang perlu dihindari adalah membiarkan hiburan mengambil alih hidup, hingga kita tidak lagi punya waktu, tenaga, dan semangat untuk mengejar tujuan besar kita. Jika setiap hari kita hanya membuang waktu tanpa arah, maka kita akan berjalan di tempat, atau bahkan mundur. Tapi jika kita mulai mengalokasikan waktu secara sadar, meski hanya 1 jam sehari, untuk belajar, berlatih, atau menciptakan sesuatu yang berguna, maka perubahan besar akan datang perlahan namun pasti. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka tidak menunggu waktu luang. Mereka menciptakan waktu untuk hal-hal yang penting. Mereka memprioritaskan pembangunan diri di atas kesenangan sesaat. Dan hasilnya, hidup mereka tumbuh, bukan hanya dalam aspek keuangan, tapi juga dalam kedewasaan, wawasan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kebiasaan ke-8 yang sering dilakukan oleh orang miskin namun sangat jarang terlihat pada orang kaya adalah takut mencoba hal baru karena takut gagal. Ketakutan akan kegagalan adalah hal yang manusiawi. Semua orang pernah mengalaminya. Tapi cara kita merespons ketakutan itu sangat menentukan bagaimana arah hidup kita berjalan. Orang miskin cenderung membiarkan rasa takut itu mengendalikan keputusan mereka. Sementara orang kaya justru menjadikan rasa takut itu sebagai bahan bakar untuk bergerak maju. Orang miskin seringkali berpikir, bagaimana kalau saya rugi? Bagaimana kalau saya ditertawakan orang lain? Bagaimana kalau hasilnya tidak seperti yang saya harapkan? Maka mereka tidak berani memulai usaha, tidak berani belajar hal baru, tidak berani melamar pekerjaan yang lebih baik, bahkan tidak berani keluar dari zona nyaman meskipun mereka sadar zona itu tidak membuat mereka berkembang. Akibatnya, hidup menjadi stagnan. Tahun demi tahun berlalu, tapi tidak ada banyak yang berubah. Mereka berjalan di tempat, atau bahkan mundur. Karena ketakutan itu bukan hanya menghentikan langkah, tapi juga membunuh potensi yang ada di dalam diri mereka. Sementara orang kaya berpikir dengan cara berbeda. Mereka bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini nanti? Apa yang saya dapat kalau saya berhasil? Apa yang akan terjadi kalau saya tidak mencoba sama sekali? Dengan pola pikir seperti ini, mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai proses alami dari pembelajaran. Kita bisa belajar banyak dari anak kecil. Ketika mereka belajar berjalan, mereka jatuh berkali-kali. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhenti mencoba hanya karena terjatuh. Mereka terus bangkit, terus mencoba, dan akhirnya mereka bisa berjalan. Sayangnya, ketika dewasa, banyak dari kita melupakan semangat itu. Kita menjadi terlalu takut untuk jatuh, hingga kita memilih diam. Orang kaya berani mengambil risiko. Bukan karena mereka ceroboh, tapi karena mereka tahu bahwa setiap langkah maju selalu mengandung risiko. Dan selama risiko itu diperhitungkan, dikelola, dan disiapkan dengan matang, maka kemungkinan berhasil akan selalu lebih besar daripada kemungkinan gagal total. Mereka juga paham bahwa kegagalan bukan aib. Justru di balik setiap kegagalan, ada pelajaran berharga yang tidak akan bisa didapatkan dari teori. Banyak pengusaha sukses mengalami kebangkrutan di awal karir mereka. Banyak penulis hebat pernah ditolak berkali-kali sebelum bukunya diterbitkan. Banyak inovator besar diejek dan dianggap gila sebelum akhirnya dunia mengakui mereka. Contoh nyata bisa kita lihat pada tokoh-tokoh seperti Thomas Edison. Ketika ditanya tentang ribuan kali percobaan gagal saat menciptakan lampu pijar, dia hanya menjawab, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Mentalitas seperti inilah yang membedakan mereka yang akhirnya sukses dengan mereka yang menyerah sebelum mulai. Orang miskin kadang terlalu memikirkan opini orang lain. Takut dianggap bodoh, takut dipermalukan, takut dikritik. Padahal, hidup bukanlah ajang untuk menyenangkan semua orang. Kritik dan penilaian itu tidak akan pernah berhenti, bahkan terhadap orang yang sudah sangat sukses sekalipun.
Maka daripada hidup untuk menghindari komentar negatif, lebih baik fokus pada kemajuan pribadi. Untuk mengatasi ketakutan mencoba hal baru, mulailah dengan langkah kecil. Tidak perlu langsung mengubah hidup secara drastis. Cukup satu langkah demi satu langkah. Misalnya, jika ingin belajar berbisnis, mulailah dari menjual barang sederhana. Jika ingin menulis, mulailah dari satu paragraf. Jika ingin berbicara di depan umum, mulailah dari berbicara di hadapan teman dekat. Kuncinya adalah bergerak, bukan diam. Dan yang lebih penting lagi, jangan menunggu, percaya diri dulu untuk bertindak. Karena rasa percaya diri justru tumbuh dari tindakan. Semakin sering mencoba, semakin kita mengenal kemampuan kita, semakin kita bisa mengatur strategi, dan pada akhirnya, semakin kita percaya diri. Orang kaya bukan orang yang tidak pernah gagal. Mereka juga pernah takut. Tapi bedanya, mereka tidak membiarkan rasa takut itu membatasi hidup mereka. Mereka belajar bersahabat dengan kegagalan, dan menjadikannya batu loncatan menuju keberhasilan. Jika kita ingin mengikuti jejak mereka, maka kita juga harus mulai mengubah cara kita melihat kegagalan. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Dan setiap guru, sekeras apapun metodenya, pasti membawa pelajaran penting untuk masa depan kita. Kebiasaan ke-9 yang sering dilakukan oleh orang miskin namun sangat jarang terlihat pada orang kaya, adalah menyalahkan orang lain atas kegagalan pribadi. Kebiasaan ini seringkali tidak disadari. Ketika hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan, ketika hasil tidak sesuai dengan usaha, atau ketika menghadapi kegagalan, banyak orang yang langsung mencari kambing hitam. Mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan bos, menyalahkan keluarga, bahkan menyalahkan teman atau lingkungan. Misalnya, ketika seseorang tidak mendapatkan pekerjaan, dia mungkin berkata, "Karena saya tidak punya koneksi." Atau saat usahanya tidak berkembang, dia mungkin berkata, "Karena pesaing saya curang." Atau ketika tidak bisa menabung, dia berkata, "Karena gaji saya terlalu kecil." Semua kesalahan diarahkan keluar. Jarang sekali melihat ke dalam. Sikap seperti ini sangat membatasi. Karena ketika kita selalu menyalahkan orang lain, maka secara tidak langsung kita menyerahkan kendali hidup kita kepada orang lain. Kita mengakui bahwa kita tidak punya kuasa apa-apa atas hidup kita sendiri. Dan akibatnya, kita tidak merasa perlu melakukan perubahan, karena merasa bukan kita yang salah. Sementara itu, orang kaya berpikir sebaliknya. Mereka sangat bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Jika mereka gagal, mereka bertanya pada diri sendiri, "Apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Apa yang seharusnya saya lakukan dengan lebih baik?" Mereka sadar bahwa meskipun tidak semua hal bisa dikendalikan, tapi reaksi terhadap hal itu sepenuhnya ada di tangan mereka. Mungkin memang ekonomi sedang sulit, mungkin pesaing lebih kuat, mungkin mereka tidak punya koneksi. Tapi mereka tidak menjadikan semua itu sebagai alasan untuk menyerah. Justru mereka menggunakannya sebagai tantangan untuk mencari jalan baru. Bertanggung jawab bukan berarti menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Tapi lebih pada sikap mental bahwa kita siap memperbaiki dan mengambil langkah baru. Ini adalah mentalitas kepemilikan, ownership, atas hidup sendiri. Orang kaya sangat kuat dalam hal ini. Mereka tidak duduk diam menunggu bantuan. Mereka bergerak, beradaptasi, dan memperbaiki arah. Mari bayangkan dua orang yang baru saja mengalami kegagalan bisnis. Yang satu berkata, "Ini semua salah partner saya, dia tidak bisa diandalkan." Lalu dia berhenti berbisnis dan merasa trauma. Sementara yang satu lagi berkata, "Saya mungkin kurang teliti memilih partner. Saya harus belajar lebih banyak soal manajemen kerjasama." Lalu dia bangkit dan mencoba lagi, lebih bijaksana dari sebelumnya. Siapa yang lebih mungkin berhasil dalam jangka panjang? Tentu yang kedua. Karena ia menjadikan kegagalan sebagai refleksi dan pembelajaran. Sedangkan yang pertama membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Menyalahkan orang lain memang terasa melegakan di awal. Seolah kita bebas dari beban. Tapi itu hanya menunda rasa sakit yang sesungguhnya. Karena semakin lama kita tidak menghadapi kenyataan, semakin sulit kita memperbaiki keadaan. Orang kaya sangat berhati-hati dalam menggunakan kata-kata mereka. Mereka jarang mengatakan,
saya tidak bisa karena, dan lebih sering berkata, saya belum bisa, tapi saya akan cari tahu caranya. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi perubahan bahasa mencerminkan perubahan cara berpikir yang sangat dalam. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya. Dan kita tidak bisa selalu mengendalikan orang lain atau situasi, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita, sikap kita, dan keputusan kita. Dan dari situlah perubahan dimulai. Jika kita ingin keluar dari pola hidup yang stagnan, maka berhentilah menyalahkan siapapun. Lihat ke dalam diri. Evaluasi dengan jujur. Ambil tanggung jawab. Dan mulailah bergerak. Meskipun pelan, tapi langkah itu akan membawa kita jauh lebih dekat ke arah yang kita inginkan. Kebiasaan menyalahkan orang lain adalah cara tercepat untuk tetap miskin, baik secara finansial maupun secara mental. Tapi kebiasaan bertanggung jawab adalah jalan menuju kebebasan, bebas dari ketergantungan, bebas dari rasa tidak berdaya, dan bebas dari hidup yang dikendalikan orang lain. Kebiasaan ke-10 yang sering dilakukan oleh orang miskin tetapi sangat jarang dilakukan oleh orang kaya, adalah bergantung pada satu sumber penghasilan saja dan merasa itu sudah cukup. Banyak orang miskin mengandalkan satu pekerjaan tetap sebagai satu-satunya sumber pemasukan. Mereka bekerja keras setiap hari, menunggu gaji bulanan, lalu mengatur pengeluaran dari gaji tersebut untuk mencukupi semua kebutuhan hidup. Tapi ketika ada kebutuhan mendadak, atau ketika terjadi krisis, mereka langsung kelabakan. Karena mereka tidak punya cadangan. Tidak ada penghasilan tambahan. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan. Sementara orang kaya, sejak awal sangat sadar bahwa bergantung pada satu sumber penghasilan adalah strategi yang berisiko. Mereka tahu bahwa dunia ini cepat berubah. Pekerjaan bisa hilang kapan saja. Usaha bisa tiba-tiba sepi. Pasar bisa berubah arah. Karena itu, mereka terus mencari cara untuk menciptakan aliran penghasilan dari berbagai arah. Kita ambil contoh sederhana. Bayangkan seseorang yang bekerja sebagai karyawan, gajinya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia mulai menulis blog kecil di waktu luang. Lalu dia monetisasi blog itu. Atau dia mulai menjual produk digital, membuka kursus daring, atau menjadi reseller produk. Pelan-pelan, dari aktivitas sampingan itu, lahir sumber penghasilan baru yang bisa menopang kehidupan ketika sumber utama terganggu. Orang kaya sering memiliki beberapa aliran pendapatan sekaligus. Bisa dari bisnis utama, investasi, properti, royalti, proyek sampingan, hingga saham atau reksadana. Mereka membagi sumbernya bukan untuk rakus, tapi untuk berjaga. Karena mereka sadar bahwa keamanan finansial sejati datang dari diversifikasi, bukan dari gaji besar yang berdiri sendiri. Sementara orang miskin seringkali berpikir begini, selama saya masih digaji, saya aman. Padahal, kenyataan berkata lain. Banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan langsung jatuh ke dalam kesulitan finansial. Bukan karena mereka pemalas, bukan karena mereka boros, tapi karena mereka terlalu bergantung pada satu pintu rezeki. Masalahnya, membangun sumber penghasilan baru tidak selalu mudah. Butuh waktu, tenaga, dan kadang butuh belajar dari nol. Dan inilah yang membuat banyak orang memilih menyerah sebelum mulai. Mereka merasa sudah terlalu lelah dengan pekerjaan utama. Mereka berpikir, mana sempat, atau nanti saja kalau sudah longgar. Padahal justru di sela-sela kesibukan itulah kita bisa mulai menanam benih. Tidak perlu langsung besar. Bahkan hanya 1 jam sehari untuk membangun aset digital, memperluas jaringan, atau belajar keterampilan baru bisa sangat berarti dalam jangka panjang. Orang kaya punya mindset menanam dan memanen. Mereka menanam sekarang, dengan penuh kesabaran, meskipun hasilnya belum terlihat. Mereka tidak menunggu keadaan mendesak untuk bergerak. Mereka bergerak duluan, agar ketika badai datang, mereka sudah siap. Di sisi lain, orang miskin cenderung bersikap reaktif. Baru mencari solusi saat sudah kepepet. Baru cari penghasilan tambahan saat utang menumpuk. Baru belajar keahlian baru saat sudah dipecat. Dan di saat seperti itu, segalanya terasa lebih berat, lebih panik, lebih penuh tekanan. Bayangkan 2 orang yang sama-sama berpenghasilan 5 juta per bulan. Yang satu hidup sepenuhnya dari gaji itu.
Yang satu lagi menyisihkan waktunya setiap malam untuk membangun usaha kecil dari rumah, yang menghasilkan tambahan 500.000 per bulan. Setelah 1 tahun, yang pertama tetap hidup dari 5 juta, sementara yang kedua sudah punya usaha yang bisa menutupi sebagian kebutuhannya. Dan jika terus dikembangkan, penghasilan sampingan itu bisa melebihi gaji utamanya. Inilah kekuatan dari membangun lebih dari satu sumber pendapatan. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal keamanan psikologis. Ketika tahu bahwa kita tidak tergantung pada satu pintu saja, kita merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih fleksibel dalam mengambil keputusan hidup. Orang kaya tidak pernah mengandalkan satu penghasilan saja. Karena mereka tahu, dalam hidup, yang pasti hanyalah ketidakpastian. Dan satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menyiapkan banyak pilihan. Jika hari ini kita hanya punya satu sumber penghasilan, tidak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ. Mulailah menanam. Mulailah membuka satu pintu kecil lagi. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Sampai suatu hari, kita tidak lagi takut kehilangan satu pintu, karena kita tahu masih banyak pintu lain yang bisa kita ketuk. Kebiasaan ke-11 yang sering dilakukan oleh orang miskin namun hampir tidak pernah dilakukan oleh orang kaya adalah terlalu cepat merasa puas dan menganggap pencapaian kecil sudah cukup untuk berhenti berusaha. Sikap ini mungkin terlihat seperti rasa syukur, tetapi sebenarnya berbeda. Bersyukur adalah menerima dengan lapang dada apa yang kita miliki sambil tetap berusaha menjadi lebih baik. Sedangkan cepat puas adalah berhenti berusaha karena merasa sudah cukup baik, padahal sebenarnya kita masih jauh dari potensi terbaik kita. Orang miskin sering terjebak dalam perasaan puas yang semu. Misalnya, seseorang yang baru berhasil membuka warung kecil di depan rumah dan mulai menghasilkan sedikit keuntungan. Ia merasa itu sudah cukup, lalu tidak mau belajar lagi, tidak mau mengembangkan usaha, bahkan tidak mau meningkatkan pelayanannya. Ia puas terlalu cepat. Akibatnya, usaha itu tidak berkembang. Lama-kelamaan tersaingi oleh orang lain yang lebih gigih dan inovatif. Contoh lain, seseorang yang baru mulai bekerja dan mendapatkan gaji pertama. Ia merasa sudah sukses. Ia mulai hidup nyaman, membeli barang-barang yang dulu tidak bisa ia beli, dan merasa dirinya sudah berhasil. Padahal, baru selangkah dari perjalanan panjang hidup. Ia belum punya tabungan, belum punya investasi, belum punya perlindungan masa depan. Tapi karena merasa puas terlalu cepat, ia berhenti belajar, berhenti bekerja lebih keras, dan berhenti berambisi. Sementara itu, orang kaya selalu memiliki semangat untuk tumbuh. Mereka menghargai pencapaian kecil, tapi tidak menjadikannya alasan untuk berhenti. Mereka merayakan kemajuan, tapi selalu bertanya, apa yang bisa saya lakukan selanjutnya? Mereka merasa bersyukur, tapi juga merasa lapar. Lapar akan ilmu, pengalaman, dan potensi. Banyak orang miskin menganggap perjuangan selesai setelah mencapai sedikit keberhasilan. Tapi kenyataannya, dalam dunia yang terus berubah, kita tidak bisa diam terlalu lama. Jika kita tidak berkembang, kita akan tertinggal. Dan jika kita berhenti belajar, dunia akan terus berjalan dan meninggalkan kita jauh di belakang. Orang kaya paham bahwa pencapaian kecil hanyalah batu loncatan. Misalnya, saat bisnis mulai menghasilkan, mereka tidak langsung puas. Mereka menganalisis pasar, memperbaiki produk, membangun jaringan, mencari peluang ekspansi. Mereka terus bergerak. Bahkan ketika mereka sudah kaya raya, mereka tetap membaca buku, mengikuti seminar, mencari mentor, dan belajar dari siapapun. Karena mereka tahu, kesuksesan adalah proses yang tak pernah selesai. Cepat puas juga membuat seseorang malas menghadapi tantangan. Karena begitu merasa cukup, ia akan mulai takut kehilangan kenyamanan. Ia akan menghindari risiko, menghindari kompetisi, dan akhirnya menjadi stagnan. Padahal, tanpa tekanan dan tantangan, seseorang tidak akan berkembang. Mari kita lihat perbedaan cara pandang ini dengan analogi tangga. Orang miskin melihat satu anak tangga, menginjaknya, lalu berkata, "Saya sudah tinggi." Ia tidak melihat masih ada puluhan, bahkan ratusan anak tangga ke atas. Ia tidak bertanya, "Apakah saya bisa naik lebih tinggi?" Ia hanya berhenti di situ. Sedangkan orang kaya melihat anak tangga sebagai proses mendaki. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan.
Mereka tidak berhenti hanya karena sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa pemandangan terbaik ada di puncak, bukan di anak tangga pertama. Dan menariknya, ketika seseorang tidak cepat puas, justru rasa syukurnya lebih dalam. Karena ia melihat betapa besarnya potensi yang Tuhan berikan dalam dirinya. Ia merasa sayang jika tidak digunakan. Ia merasa bersyukur bukan hanya karena telah diberi sedikit, tapi karena diberi kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang. Jadi, jika hari ini kita baru saja mencapai satu target kecil dalam hidup, bersyukurlah, tapi jangan berhenti. Rayakan, nikmati, lalu susun langkah selanjutnya. Dunia tidak akan menunggu, dan hanya mereka yang terus melangkah yang akan sampai ke tujuan. Cepat puas bisa jadi musuh yang sangat halus. Ia tidak terlihat seperti kemalasan, tapi akibatnya bisa sama fatalnya. Ia membatasi mimpi, menutup peluang, dan membuat kita terlena dalam zona nyaman yang sebenarnya sempit. Orang kaya terus mengevaluasi diri, bahkan ketika semuanya tampak baik-baik saja. Mereka bertanya, apakah saya bisa melayani lebih banyak orang? Apakah saya bisa menciptakan dampak yang lebih besar? Apakah saya bisa menjadi lebih baik dari versi saya yang kemarin? Inilah semangat yang harus kita tiru. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tapi siapa yang paling konsisten melangkah, dan paling sadar bahwa perjalanan belum selesai. Kebiasaan ke-12 yang sering dilakukan oleh orang miskin, tetapi tidak dilakukan oleh orang kaya, adalah terlalu banyak mengeluh dan jarang mencari solusi. Mengeluh adalah sesuatu yang manusiawi. Semua orang pernah merasa lelah, kesal, atau kecewa. Tapi ketika mengeluh menjadi kebiasaan harian, menjadi gaya hidup, maka disitulah letak masalahnya. Banyak orang miskin yang menghabiskan waktunya setiap hari untuk mengeluh tentang nasib, keadaan, ekonomi, pemerintah, atasan, bahkan tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Bangun pagi mengeluh karena harus bekerja. Saat di jalan mengeluh karena macet. Sampai kantor mengeluh karena pekerjaan menumpuk. Pulang ke rumah mengeluh karena badan lelah. Akhir pekan pun masih mengeluh karena uang tak cukup untuk liburan. Tanpa disadari, pola ini menjadi racun yang terus-menerus menggerogoti semangat. Setiap keluhan yang diucapkan menguatkan keyakinan bahwa hidup ini memang buruk, bahwa dunia tidak adil, dan bahwa dirinya adalah korban keadaan. Dan ketika seseorang sudah menganggap dirinya korban, maka ia akan berhenti berusaha keluar dari situasi itu. Orang kaya punya pendekatan yang berbeda. Mereka mungkin juga mengalami masalah, bahkan kadang lebih berat. Tapi alih-alih mengeluh, mereka lebih fokus mencari jalan keluar. Mereka bertanya, apa yang bisa saya ubah? Siapa yang bisa saya ajak kerja sama? Bagaimana cara saya membuat ini lebih baik? Mereka sadar bahwa mengeluh tidak akan memperbaiki apapun. Bahkan justru membuat energi habis sebelum sempat digunakan untuk mencari solusi. Karena itu, mereka melatih diri untuk berpikir solutif, bukan reaktif. Ketika dihadapkan pada masalah, mereka tidak larut dalam emosi, tapi langsung mengalihkan fokus pada langkah yang bisa diambil. Bayangkan seseorang yang hidup pas-pasan dan bekerja keras, tapi penghasilannya selalu kurang. Orang miskin mungkin akan berkata, "Saya memang tidak beruntung. Saya lahir miskin, pendidikan rendah, tidak punya siapa-siapa." Ia akan terus mengeluh tentang betapa sulitnya hidup. Sementara itu, orang kaya dalam posisi yang sama bisa berkata, "Apa yang bisa saya lakukan agar penghasilan saya bertambah? Apakah saya bisa belajar keterampilan baru? Apakah saya bisa jualan online malam hari? Siapa tahu dari sana saya bisa perlahan naik." Perbedaannya bukan pada kondisi awal, tapi pada cara berpikir. Mengeluh juga sering membuat seseorang merasa punya hak untuk menyerah. Seolah-olah karena hidup tidak adil, maka boleh bermalas-malasan, boleh membenci orang sukses, boleh marah-marah sepanjang hari. Dan ini berbahaya. Karena semakin banyak mengeluh, seseorang makin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara orang kaya justru menjaga pikirannya dari keluhan yang tidak perlu. Mereka membatasi waktu untuk mengeluh. Kalaupun mengeluh, hanya sebentar, lalu segera kembali fokus pada tujuan. Mereka tahu bahwa setiap detik yang dipakai untuk mengeluh adalah detik yang bisa digunakan untuk melangkah maju. Orang-orang sukses juga mengelilingi diri mereka dengan lingkungan yang positif.
Mereka memilih teman yang suka berdiskusi, bukan hanya bergosip. Mereka mengikuti tokoh-tokoh yang memberi inspirasi, bukan yang hanya menyebarkan keluhan dan ketakutan. Karena mereka sadar, suasana hati sangat dipengaruhi oleh siapa yang kita dengarkan setiap hari. Mengeluh bisa terasa menyenangkan sesaat, karena membuat kita merasa dimengerti. Tapi dalam jangka panjang, keluhan yang terus-menerus akan menjadi penghalang besar dalam pertumbuhan pribadi. Jika kita ingin hidup lebih baik, maka kita harus mulai dengan mengganti keluhan dengan pertanyaan. Daripada berkata, "Kenapa hidup saya susah?" lebih baik bertanya, "Apa satu hal kecil yang bisa saya ubah hari ini?" Daripada berkata, "Orang lain lebih beruntung," lebih baik berkata, "Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari mereka?" Dan jika kita terbiasa dengan keluhan, tidak masalah. Semua orang bisa berubah. Yang penting, kita sadar bahwa setiap keluhan yang kita buang memberi ruang lebih luas bagi solusi untuk masuk. Hidup bukan tentang siapa yang paling sedikit masalahnya, tapi tentang siapa yang paling cerdas menghadapinya. Dan salah satu langkah cerdas itu adalah berhenti mengeluh dan mulai bergerak. Kebiasaan ke-13 yang sering dilakukan oleh orang miskin, namun nyaris tidak pernah dilakukan oleh orang kaya, adalah terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, dan bukan dalam rangka belajar, tapi dalam rangka iri hati. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat umum kita melihat orang yang merasa tidak puas hanya karena melihat pencapaian orang lain. Saat temannya membeli motor baru, ia langsung merasa hidupnya tertinggal. Ketika tetangganya renovasi rumah, ia merasa harus ikut-ikutan meski keuangan belum cukup. Ketika melihat postingan orang lain di media sosial sedang liburan ke luar negeri, ia pun mulai menyalahkan nasib dan merasa seakan hidupnya tidak berarti apa-apa. Ini adalah perangkap yang sangat halus namun mematikan. Membandingkan diri bukan untuk mencari inspirasi, tapi untuk merasa iri, kecil hati, dan rendah diri. Orang miskin seringkali terjebak dalam siklus ini. Mereka terlalu sibuk mengamati hidup orang lain, sampai lupa memperbaiki hidup mereka sendiri. Mereka terlalu fokus pada pencapaian orang lain, sampai lupa bahwa mereka pun punya jalan masing-masing. Sebaliknya, orang kaya tidak membuang energi untuk membandingkan diri secara destruktif. Jika mereka melihat orang lain lebih sukses, mereka belajar. Mereka bertanya, "Apa yang bisa saya tiru dari pola pikirnya? Apa yang bisa saya pelajari dari caranya bekerja?" Mereka menjadikan kesuksesan orang lain sebagai bahan bakar semangat, bukan sebagai cambuk untuk menyiksa diri sendiri. Orang kaya paham bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Mereka sadar bahwa rumput tetangga mungkin memang lebih hijau, tapi itu karena tetangganya rajin menyiram, bukan karena hidup lebih beruntung. Mereka lebih memilih untuk menyiram rumput sendiri, daripada hanya berdiri iri melihat milik orang lain. Perlu diingat, membandingkan diri dengan cara yang salah akan menimbulkan dua hal buruk. Yang pertama adalah perasaan minder, dan yang kedua adalah dorongan untuk hidup di luar kemampuan demi terlihat sama. Inilah yang membuat banyak orang miskin justru semakin terpuruk. Karena ingin terlihat sukses seperti orang lain, mereka memaksakan diri membeli barang mewah dengan cara kredit. Mereka berutang bukan untuk produktivitas, tapi untuk gengsi. Mereka membeli pakaian mahal, gadget terbaru, kendaraan bagus, bukan karena butuh, tapi karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Padahal, saat cicilan menumpuk dan beban hidup semakin berat, tidak ada satupun orang yang benar-benar peduli. Sementara orang kaya lebih tenang. Mereka membeli sesuatu karena nilai, bukan karena ingin dilihat. Mereka tidak merasa perlu pamer. Bahkan seringkali, orang kaya sejati hidup dengan sangat sederhana. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena mereka tahu yang penting bukan apa yang terlihat, tapi apa yang sebenarnya dimiliki dan dikuasai. Orang kaya fokus pada perjalanan dirinya sendiri. Mereka tidak panik ketika orang lain lebih dulu sukses. Mereka tahu bahwa yang penting adalah terus bergerak maju, meski pelan, asalkan konsisten. Mereka tidak takut terlihat biasa, karena mereka punya rencana besar yang sedang mereka bangun pelan-pelan, jauh dari sorotan. Jika kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, cobalah berhenti sejenak. Lihat ke dalam. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya inginkan? Apakah keinginan ini datang dari hati saya, atau karena saya ingin menyamai orang lain? Apakah saya sedang berlomba dalam lintasan saya sendiri, atau saya memaksa ikut lomba orang lain yang tujuannya berbeda?
Hidup bukan kompetisi terbuka. Setiap orang punya medan yang berbeda, punya beban yang berbeda, punya kapasitas yang berbeda. Dan kita hanya perlu menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Ketika kita bisa lepas dari kebiasaan membandingkan diri dengan cara yang negatif, kita akan mulai merasa lebih damai, lebih fokus, dan lebih mampu menciptakan jalan sukses kita sendiri. Orang kaya tahu bahwa satu-satunya perbandingan yang sehat adalah dengan diri sendiri. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Bukan lebih mewah dari tetangga. Bukan lebih keren dari teman sekolah. Tapi lebih disiplin, lebih tenang, lebih produktif, dan lebih bersyukur. Kebiasaan ke-14 yang sering dilakukan oleh orang miskin namun jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh orang kaya adalah menolak perubahan dan terlalu nyaman dengan kebiasaan lama, meskipun kebiasaan itu tidak membawa hasil apa-apa. Ini adalah kebiasaan yang sangat umum kita temui. Banyak orang hidup dalam pola yang sama bertahun-tahun, melakukan hal yang sama, di tempat yang sama, dengan cara yang sama, dan berharap hasilnya akan berbeda. Padahal, kalau tidak ada yang berubah, maka tidak akan ada yang berkembang. Orang miskin seringkali takut dengan perubahan. Mereka takut mencoba hal baru, takut mempelajari teknologi baru, takut pindah kerja, takut memulai bisnis, takut meninggalkan zona nyaman yang sudah bertahun-tahun mereka jalani. Padahal, zona nyaman itu sebenarnya bukan zona aman. Ia hanya terasa aman karena sudah biasa, walau sebenarnya stagnan dan membosankan. Banyak yang mengatakan, saya tidak suka cara baru ini, atau saya sudah terbiasa dengan cara lama. Tapi kenyataannya, dunia terus berubah. Teknologi terus berkembang. Cara kerja, cara belajar, cara berkomunikasi, semuanya terus bergerak maju. Jika kita menolak ikut berubah, maka kita akan tertinggal. Sebaliknya, orang kaya justru selalu terbuka terhadap perubahan. Mereka tidak takut belajar hal baru. Mereka mengikuti perkembangan zaman. Mereka mencoba pendekatan baru, strategi baru, bahkan jika itu berarti meninggalkan cara lama yang dulu pernah berhasil. Karena mereka paham, cara yang dulu efektif belum tentu tetap relevan hari ini. Ambil contoh sederhana. Saat dunia mulai beralih ke digital, banyak orang yang tetap keras kepala dengan cara konvensional. Mereka enggan menggunakan media sosial untuk promosi. Mereka menolak belajar membuat konten, bahkan hanya untuk sekadar membuat akun dan mengelolanya dengan baik. Mereka bilang, saya gaptek. Seolah itu pembenaran yang cukup untuk tidak berubah. Sementara itu, orang kaya justru mengambil peluang. Mereka belajar digital marketing, membangun personal branding, memahami algoritma, dan terus mengejar kecepatan teknologi. Mereka sadar bahwa perubahan bukan musuh, melainkan kendaraan menuju pertumbuhan. Orang miskin juga seringkali merasa perubahan itu melelahkan dan membingungkan. Mereka ingin hidup nyaman dan stabil. Tapi di balik keinginan itu, tersembunyi ketakutan untuk gagal. Mereka takut jika mencoba sesuatu yang baru, hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi ironisnya, tetap berada di tempat yang sama justru jauh lebih berisiko, karena dunia tidak menunggu siapapun. Mari kita analogikan dengan sungai yang terus mengalir. Jika kita hanya berdiri diam di satu titik, maka arus akan terus melewati kita. Lambat laun, kita akan terhanyut atau tertinggal jauh di belakang. Tapi jika kita berenang mengikuti arus, dengan arah yang benar, maka kita akan sampai lebih jauh, lebih cepat. Orang kaya memiliki mentalitas adaptif. Mereka bukan hanya menerima perubahan, tapi mereka aktif mencarinya. Mereka membaca buku, mengikuti tren industri, berdiskusi dengan orang-orang muda, bahkan tidak ragu belajar dari mereka yang lebih junior secara usia tapi lebih unggul secara pengetahuan. Mereka tidak gengsi, karena mereka tahu, gengsi adalah penghambat utama dalam proses belajar. Contoh lain yang sangat nyata adalah saat terjadi pandemi. Banyak orang miskin panik dan menyerah karena kehilangan pekerjaan. Tapi orang-orang yang terbuka dengan perubahan segera mencari jalan lain. Mereka belajar menjual secara daring, membuka jasa online, mengembangkan keterampilan digital, dan justru menciptakan peluang baru di tengah krisis. Perubahan memang tidak selalu mudah. Ia bisa membuat kita tidak nyaman. Tapi justru dalam ketidaknyamanan itu, potensi baru bisa muncul. Kita belajar lebih cepat. Kita berpikir lebih kreatif.
Kita menemukan kemampuan yang selama ini tersembunyi karena kita terlalu nyaman. Jadi, jika hari ini hidup kita terasa mentok, stagnan, atau tidak berkembang, mungkin jawabannya adalah karena kita terlalu takut berubah. Kita terlalu cinta dengan rutinitas yang sebenarnya tidak membawa kita kemana-mana. Kita terlalu banyak alasan, dan terlalu sedikit tindakan. Orang kaya tidak menunggu waktu yang tepat. Mereka menciptakan waktu yang tepat dengan mencoba, gagal, belajar, lalu mencoba lagi. Mereka tahu bahwa perubahan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang harus dimanfaatkan. Jika kita ingin mengikuti jejak mereka, maka mulailah dari hal kecil. Belajarlah keterampilan baru. Cobalah pola kerja yang lebih efektif. Gunakan teknologi untuk membantu pekerjaan. Bangun kebiasaan baru yang lebih produktif. Dan yang paling penting, berhenti menolak perubahan. Karena satu-satunya hal yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Kebiasaan ke-15 yang sering dilakukan oleh orang miskin, tapi nyaris tidak pernah dilakukan oleh orang kaya, adalah menggantungkan hidup pada keberuntungan dan berharap keajaiban datang tanpa usaha nyata. Ini mungkin terdengar klise, tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menemui orang-orang yang hidupnya lebih didasarkan pada harapan kosong daripada rencana yang konkret. Mereka berharap menang undian. Mereka menunggu warisan. Mereka membeli kupon berhadiah. Mereka percaya bahwa satu saat, suatu hari nanti, nasib mereka akan berubah begitu saja, seolah-olah ada tangan ajaib yang akan mengangkat mereka dari keterpurukan tanpa mereka harus benar-benar berjuang. Ini adalah mentalitas pasif. Mentalitas yang tidak percaya bahwa perubahan nasib harus datang dari dalam, bukan dari luar. Mentalitas seperti ini sangat berbahaya, karena secara perlahan akan melemahkan semangat untuk bekerja keras, untuk belajar, dan untuk bertanggung jawab atas hidup sendiri. Orang miskin yang memiliki pola pikir seperti ini sering berkata, "Kalau saya beruntung, mungkin hidup saya akan berubah." Atau, "Saya tunggu saja, siapa tahu ada peluang besar datang." Atau bahkan, "Rezeki sudah ada yang ngatur, tinggal tunggu datang saja." Kalimat-kalimat seperti ini terdengar lembut, tapi sangat mematikan. Karena secara tidak langsung, mereka menyerahkan kendali hidupnya kepada sesuatu yang tidak pasti. Sebaliknya, orang kaya tidak pernah bergantung pada keberuntungan. Mereka percaya pada perencanaan, disiplin, kerja keras, konsistensi, dan pengambilan keputusan yang tepat. Mereka tidak menunggu keajaiban. Mereka menciptakan keajaiban melalui serangkaian langkah kecil yang dilakukan dengan tekun dan sabar. Jika kita lihat orang-orang sukses, hampir tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwa keberhasilan mereka datang hanya karena beruntung. Yang ada adalah cerita tentang jatuh bangun, kegagalan berkali-kali, kerja tanpa lelah, dan kemauan untuk terus belajar meskipun hasil belum terlihat. Memang benar, ada faktor takdir dalam hidup ini. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Tapi bukan berarti kita menyerah dan hanya duduk menunggu. Justru karena takdir tidak bisa ditebak, maka kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin. Jangan berharap keberuntungan, tapi siapkan diri agar saat peluang datang, kita siap menangkapnya. Orang kaya selalu menyiapkan dirinya untuk menangkap peluang. Mereka memperluas jaringan, menambah wawasan, melatih keterampilan, dan terus bergerak. Mereka sadar bahwa peluang tidak datang dua kali, dan hanya mereka yang siap yang bisa memanfaatkannya. Di sisi lain, orang miskin yang terlalu mengandalkan keberuntungan biasanya akan melewatkan banyak peluang. Karena mereka tidak siap. Mereka tidak punya modal, baik secara finansial, mental, maupun keterampilan. Jadi ketika ada pintu terbuka, mereka tidak tahu bagaimana cara masuk. Mari kita ambil ilustrasi sederhana. Dua orang berdiri di tepi jalan, sama-sama ingin mendapatkan tumpangan mobil mewah yang bisa membawa mereka ke tempat sukses. Yang satu berdiri pasif, hanya berharap mobil itu datang sendiri menjemputnya. Yang satunya lagi berjalan kaki menyusuri jalan, bertanya ke orang-orang, mencari tahu rute, hingga akhirnya menemukan mobil yang bisa dia tumpangi. Kira-kira, siapa yang lebih besar kemungkinan sampai ke tujuan? Hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi siapa yang paling aktif memanfaatkan waktu dan sumber daya yang dia miliki. Bahkan orang yang lahir di keluarga miskin, jika punya tekad kuat dan terus belajar, besar kemungkinan akan naik kelas. Sementara orang yang hanya berharap,
akan tetap berada di tempat yang sama sampai waktu habis. Dalam dunia nyata, keberuntungan hanya berpihak kepada mereka yang siap. Bahkan orang yang terlihat beruntung pun, jika kita telusuri lebih dalam, pasti pernah melakukan banyak hal sebelumnya. Mereka membangun reputasi, mereka menjaga konsistensi, mereka mengambil risiko. Jadi ketika peluang datang, mereka sudah berada di posisi yang tepat. Menjadikan keberuntungan sebagai harapan utama adalah bentuk penolakan halus terhadap tanggung jawab. Karena ketika keberuntungan tidak datang, maka orang itu akan menyalahkan dunia, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal, banyak hal bisa dia lakukan untuk memperbaiki hidupnya, jika saja dia mau. Mulailah ubah pola pikir ini. Jangan berharap kaya dari undian. Jangan berharap hidup berubah dari lotre kehidupan. Tapi bangun pondasi yang kuat. Buat rencana. Lakukan tindakan nyata. Kecil tak masalah, asal dilakukan terus-menerus. Peluang bukan untuk ditunggu, tapi untuk dikejar. Jika hari ini kamu merasa hidupmu belum berubah, jangan berharap esok akan berbeda jika kamu tidak mengubah caramu hari ini. Karena sejatinya, yang mengubah nasib seseorang bukan keberuntungan, tapi keputusan. Dan keputusan untuk tidak lagi menggantungkan hidup pada keajaiban kosong adalah langkah awal menuju hidup yang lebih kaya, baik secara finansial maupun mental. Itulah 15 kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh orang kaya, tetapi seringkali menjadi perangkap yang dijalani oleh orang miskin. Setiap kebiasaan ini bukanlah kutukan, bukan pula sifat bawaan, tapi sesuatu yang bisa diubah, dilatih, dan disadari. Kekayaan sejati dimulai dari cara berpikir. Dan saat cara berpikir berubah, cara bertindak akan berubah. Ketika cara bertindak berubah, maka perlahan hidup pun akan ikut berubah. Karena itu, pilihlah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menghambatmu. Dan mulailah membentuk kebiasaan-kebiasaan yang bisa membawamu menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih membahagiakan. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita berhasil, tapi tentang seberapa konsisten kita melangkah. Dan satu langkah yang tepat hari ini bisa membawa kita jauh dari jebakan kemiskinan yang tak terlihat. Semoga narasi panjang ini bisa membuka kesadaran, memberi semangat, dan menjadi bekal bagi siapapun yang ingin mengubah hidupnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.